Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harsha Putro dengan NIM 230 607 110 048, Prodi Perpustakaan Sains dan Informasi di Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengempu Bapak Kamiluzaman untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan. Baik, pada pemaparan yang saya ingin sampaikan tentang materi saya yaitu Indonesia sebagai negara hukum. Untuk sebelumnya, apa sih negara hukum itu? Negara diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna. Hukum adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Pada hakikatnya, negara adalah suatu masyarakat yang sempurna yang para anggotanya mentaati peraturan yang sudah berlaku. Bagaimana bisa? Karena suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan, yakni kelengkapan internal dan kelengkapan eksternal. Apa saja sih kelengkapan internal dan kelengkapan eksternal itu? Kelengkapan internal berupa penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan warga negara itu sendiri. Untuk kelengkapan eksternal berupa kesadaran warga negara terhadap keberadaannya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas. Untuk kelengkapan internal, merujuk pada penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan warga negara itu sendiri. Ini mencakup sikap saling menghormati, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama warga negara. Contohnya adalah musyawarah yang berada di desa, di mana warga negara berkumpul untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi di desa dan mencari solusi bersama-sama. Melalui musyawarah, warga negara di desa belajar untuk mendengarkan pendapat satu sama lain dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Di sisi lain, kelengkapan internal yaitu kesadaran warga negara terhadap keberadaannya sebagai bagian dari organisasi, yaitu kesadaran ini mencakup pemahaman akan peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta kesediaan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya dari kegiatan pemberdayaan desa, di mana warga negara di desa bekerja sama dengan pemerintah atau organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di desa. Selanjutnya, ada ciri-ciri negara hukum. Sebagaimana konsep negara hukum yang mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material, pada arah tujuannya yaitu memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika pengembangan zaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki jumlah ciri yang melekat pada negara hukum. Antara lain yaitu yang pertama, terjaminnya HAM oleh undang-undang. Yang kedua, kesamaan kedudukan di depan hukum. Yang ketiga, kebebasan menyatakan pendapat. Yang keempat, supremasi hukum. Yang kelima, peradilan administrasi dalam perselisihan. Kemudian ada yang keenam yaitu pemilihan umum yang bebas. Mengapa Indonesia dikatakan sebagai negara hukum? Karena keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus bersifat dinamis atau mengutamakan kesejahteraan. Hal ini membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif, dilandasi dengan ide-ide kreatif, inovatif, tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Adaptif artinya adalah mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman, sehingga tidak pernah usang dan tidak pernah ketinggalan. Progresif artinya selalu berorientasi terhadap kemajuan, berperspektif terhadap masa depan.
Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya, menciptakan kebenaran-kebenaran yang berkeadilan bagi masyarakat dan anggota warga negara. Adapun bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum, yaitu dengan adanya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada amandemen ketiga, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Kemudian dibuktikan dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk yang bisa saya simpulkan pada materi kali ini yaitu makna negara Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil secara akomodatif, adaptif, dan progresif. Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip hukum akan memastikan bahwa hukum nasional Indonesia tidak hanya menjadi instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan berkesejahteraan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.